Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ada suatu pertanyaan yang ingin kita bahas dari seorang siswa Madrasah Aliyah kelas 2 mengenai apa sih bukti bahwa bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, terlebih diutarakan oleh seorang siswa kelas 2 Madrasah Aliyah. Jadi teman-teman semuanya, apa sih bukti nyata? Waktu itu dia menyampaikan dia memiliki satu tabungan berakad mudharabah di salah satu bank syariah. Nah, kemudian dia membandingkan dengan tabungan kakaknya yang memiliki tabungan di bank konvensional. Dia bandingkan bahwa tabungan di bank konvensional bunganya itu lebih rendah gitu. Menurut dia harusnya di bank syariah itu lebih rendah gitu. Sedangkan tabungan dia yang berakad mudharabah di bank syariah itu imbal hasilnya bagi hasilnya jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini menarik sekali bagi bagi seorang siswa Madrasah Aliyah kelas 2. Dia bertanya seperti itu. Jadi menurutnya harusnya bank syariah itu bagi hasilnya atau imbal hasilnya itu sama gitu ya, atau mungkin lebih murah dibandingkan bank konvensional. Nah, sebenarnya teman-teman, jawabannya sederhana, tetapi saya ingin menguliknya lebih mendalam. Jadi, kenapa ketika dibandingkan antara dua tabungan, yang satu tabungan bank syariah berakad mudharabah, yang satu tabungan di bank konvensional yang berbasis bunga. Nah, ketika kita berbicara di bank konvensional, tabungan berbasis bunga, maka underlying dari returnnya, dari penghasilan yang didapatkan dari tabungan itu adalah tentu berdasarkan bunga. Tidak melihat lagi underlying aset yang dikelola untuk pembiayaan. Kalau dalam konteks bank syariah, dalam hal ini dalam konteks bank konvensional, kreditnya gitu ya, kreditnya yang disalurkan dari dana DPK, dari dana tabungan, giro, deposito, itu tidak dilihat lagi mau untungnya besar, mau untungnya kecil. Bunganya kalau udah sekian persen, ya si nasabah deposan atau si nasabah tabungan itu tetap mendapatkan bunga segitu persen gitu ya. Jadi memang sesuai dengan acuan bunga yang terjadi pada saat itu. Nah, tetapi kalau di bank syariah, kalau teman-teman memiliki tabungan, khususnya tabungan berakad mudharabah, nah maka akan lebih fluktuatif. Kenapa? Karena berdasarkan real pendapatan dari yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Misalkan gini, ketika si A menabung di bank syariah dengan akad mudharabah, maka dana yang dia tabungkan itu akan dikelola oleh bank syariah untuk misalkan untuk pembiayaan perumahan, kepemilikan rumah. Nah, disalurkanlah kepada nasabah pembiayaan dengan akad misalkan murabahah gitu ya. Nah, jadi keuntungannya itu ketika misalkan bunga saat ini jatuh gitu ya, suku bunganya jatuh, ya si pendapatan di bank syariah itu tidak akan terpengaruh secara signifikan. Khususnya saya bilang signifikan, kenapa? Karena memang pada prinsipnya keuntungan yang didapatkan itu mengacu kepada real pendapatan pembiayaan. Namun biasanya ada beberapa bank syariah itu yang mengatur fluktuasinya agar tidak terlalu tinggi gapnya, karena khawatir nanti kalau tiba-tiba naik gitu ya, tiba-tiba naik itu akan menggembirakan nasabah, tapi kalau tiba-tiba turun itu khawatir ada rush money dari nasabah gitu. Dan ini dari beberapa penelitian di Timur Tengah juga sudah terbukti kekhawatiran ini. Ada beberapa bank syariah di Timur Tengah dan beberapa ulama juga yang berpendapat boleh adanya kewenangan dari si mudharib, yaitu bank dalam hal ini, dalam konteks ini adalah mudharabahnya adalah DPK, dia berhak untuk bahasa kitanya meratakan pendapatannya atau mengelola pendapatannya agar tidak terlalu gapnya terlalu tinggi. Tapi yang jadi dasar adalah underlying asetnya adalah pembiayaan perumahan tadi. Jadi apa yang didapatkan oleh si nasabah tabungan, imbal hasilnya itu dari keuntungan pembiayaan perumahan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau di bank konvensional, keuntungannya ya pure dari bunga. Kalau bunganya sekarang misalkan 6%, ya bunga tabungannya 6% gitu, segitu aja gitu. Dikalikanlah misalkan dengan pokok yang si nasabah miliki gitu di tabungan tersebut gitu. Nah, tidak melihat lagi kreditnya memang lagi untung, lagi rugi dan sebagainya, sehingga memang rentan. Sistem ini rentan ketika ada isu moneter, inflasi dan isu-isu lainnya yang mempengaruhi lembaga keuangan. Ini rentan resikonya besar gitu ya.
Nah, tetapi kalau di bank syariah selama underlying-nya sehat gitu ya, selama underlying-nya sehat, maka keuntungannya juga akan mengikuti gitu ya. Begitupun kalau seandainya ada kerugian, ya keuntungannya juga meskipun bunganya suku bunga acuan lagi besar, keuntungannya akan tetap kecil gitu karena mengalami kerugian dalam hal ini maksud saya adalah keuntungannya tidak terlalu besar lah gitu ya. Nah, bagaimana dengan pokoknya? Nah, karena ini akad yang mudharabah, maka di dalam fatwa 105 DSN MUI telah mengeluarkan telah mengeluarkan fatwa bahwasanya si mudharib dapat menjamin pengembalian modal. Jadi jangan khawatir teman-teman. Selain itu juga dalam konteks sistem perbankan di Indonesia, masalah pokok tabungan itu sudah dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar per nasabah gitu ya. Jadi itulah salah satu bukti bahwa di dalam bank syariah itu ketika si nasabah selaku investor menyetorkan dana untuk tabungan dalam hal ini, maka dia harus siap berbagi resiko dan berbagi keuntungan. Resikonya kalau seandainya uang yang dikelola oleh bank tersebut hasilnya kurang memuaskan, ya resikonya bagi hasilnya akan turun. Tapi kalau memuaskan, resikonya juga akan besar. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah, dalam konteks dewasa ini supaya terhindar dari penipuan, dari penyalahgunaan, maka hati-hati. Kita harus pintar-pintar menabung di bank syariah yang kredibel, yang memang sudah memiliki nama besar, pengawasannya ketat, regulasinya kuat, bukan bank abal-abal. Nah, hati-hati teman-teman semuanya. Memang saat ini banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya bukan hanya syariah, ada juga lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang notabene-nya konvensional atau tidak mengklaim dia konven atau syariah. Itu banyak yang melakukan securities crowdfunding namanya ya, penghimpunan dana masyarakat. Ini hati-hati karena saya juga termasuk salah satu bisa dibilang korban gitu ya. Ada di satu lembaga keuangan tapi non bank gitu ya, yang memang ya saya ini menjadikan pelajaran buat saya pribadi gitu ya, dimana influencernya cukup orang terkenal yang suka ada di media-media sosial, tetapi faktanya dia tidak menyajikan platform data gitu. Dia sekaligus bukan hanya influencer ya, dia sekaligus mungkin pemiliknya atau mungkin stakeholdernya gitu ya, megang sahamnya. Tapi ya ini pelajaran buat saya pribadi itu bahwa oh ternyata untuk menyimpan dana di lembaga kredibel itu sangat penting sekali gitu, yang sudah memiliki nama, pengawasan oleh OJK-nya ketat, GCG-nya kuat gitu ya. Itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar nama influencernya atau BA-nya, brand ambassador-nya, tidak hanya semata-mata influencernya orang terkenal, tetapi ternyata kita harus hati-hati lah gitu ya. Dan memang resiko ini selalu ada dalam bisnis teman-teman. Tapi saya selalu melihat bahwa di balik semua kesulitan, di balik semua masalah itu ada hikmahnya. Jadi saya mengambil pelajaran diversifikasi produk itu sangat penting. Jika teman-teman memiliki banyak rezeki, diversifikasi produk untuk menyimpan dana di berbagai macam platform, di berbagai macam produk itu sangat penting sekali untuk meminimalisir kerugian. Jadi jangan sampai teman-teman punya uang 1 miliar disimpan hanya untuk misalkan tabungan saja, deposito saja, dan hanya di bank A saja gitu ya. Nah, sebaiknya ada di beberapa bank juga, ada di beberapa platform juga. Kalau teman-teman suka jual beli saham, sebarkanlah uang tersebut di berbagai macam saham gitu ya, dan di berbagai macam platform atau sekuritas itu, agar terhindar dari resiko yang terkonsentrasi gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi buktinya adalah bahwa sekali lagi di bank syariah ketika teman-teman nabung khususnya dengan akad mudharabah, maka imbal hasil yang teman-teman dapat itu adalah berdasarkan real underlying asset yang dikelola oleh bank, ini oleh bank syariah untuk nasabah pembiayaan. Jika keuntungannya sekian, maka pendapatan bagi hasilnya juga sekian dikalikan nisbah bagi hasil. Jika ada kerugian, maka dibagi rugi. Namun tetap tenang, kalau seandainya masalah modal, insya Allah aman, tetap dijamin oleh mudharib, sekaligus dalam sistem perbankan di Indonesia dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Satu lagi, selain masalah cuan gitu ya, yang menjadi buktinya, yang menjadi penguatnya, lagi-lagi yang menjadi pembeda adalah akadnya. Lihat di formulir buka tabungan teman-teman, jika di bank syariah itu menggunakan akad mudharabah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Siti Khadijah, yang kelak suatu saat dulu itu menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di bank konvensional akadnya adalah pinjam meminjam.
Yang jika pinjam-pinjam itu ada imbalannya, ada kompensasinya, ada bunganya, maka hukumnya haram. Dan ini sudah dilegitimasi oleh DSN MUI melalui fatwanya mengenai interest atau faedah atau bunga di lembaga keuangan gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.